아, 수업 째고 싶다. 학교 잘렸다. 왜 저래? 존나 세게 박았어. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang siswa polos yang sedang dipukuli oleh beberapa geng sekolah. Namun, entah mengapa, tiba-tiba saja siswa polos itu mulai menunjukkan perilaku yang aneh. Dan saat mencoba melawan balik, ia justru terjatuh dari atas gedung itu. Setelah kejadian tersebut, ayah dari siswa polos tersebut bernama Pak Li datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi putranya yang ternyata masih hidup. Meski ia terjatuh dari atas gedung yang cukup tinggi. Saat si murid polos mulai berubah menjadi aneh lagi, Pak Ali pun tanpa basa-basi langsung memukulnya menggunakan sebuah buku. Lalu ia pergi dari sana sambil membawa koper yang berisi tubuh putranya sendiri. Meski begitu, si murid polos tampaknya masih bisa meronta-ronta sambil mengeluarkan suara yang sangat aneh. 미안해 진수야. Scene kemudian beralih ke sebuah sekolah di mana di sana terdapat beberapa siswa dan siswi yang sedang melakukan berbagai macam kegiatan. Sorenya ketika para murid sudah pulang, terlihat salah satu siswa bernama Hyun Jo yang baru saja terbangun dari tidurnya mencoba memasuki salah satu ruangan yang ada di lab science karena ia sempat mendengar suara aneh dari dalam sana. Lalu saat ia menemukan seekor tikus kecil yang sangat lucu, ia pun mencoba bermain dengan tikus tersebut. Namun tanpa disadari, tikus itu tiba-tiba saja berubah dan langsung menggigit salah satu jari dari Hyun Jo. Tak lama kemudian, Pak Li yang ternyata merupakan salah satu guru di sekolah itu tiba-tiba memasuki ruangan tersebut. Sehingga Hyun Jo pun mencoba pergi dari sana. Tetapi Pak Li justru menarik Hyun Jo kembali dan langsung mengunci ruangan tersebut. Di sisi lain, saat 4 orang murid bernama Chun Sang, Unjo, Gyung So, dan Isaac sedang makan malam di restoran keluarga milik ibu Chun Sang, mereka sempat berbicara tentang salah satu temannya yang mencium bau mayat busuk dari tubuh Pak Li. Tak hanya itu, semenjak putranya menghilang secara misterius, Pak Li sering menunjukkan sikap yang sangat aneh sehingga mereka pun mengira bahwa Pak Li telah berubah menjadi orang gila. Keesokan harinya, ketika para siswa dan siswi sedang memasuki sekolah, terlihat para geng yang ada di awal film mencoba membuli 2 murid lain yang telah mengadukan mereka kepada kepala sekolah. Tetapi untungnya, salah satu murid yang bernama Lee Seo-hyuk datang dan menghentikan perbuatan para geng itu. Seo-hyuk mencoba mengajak kedua murid itu untuk segera pergi dari sana. Namun, saat para geng itu mengancam bahwa mereka akan menyebarkan video memalukan tentang mereka berdua, kedua murid itu akhirnya terpaksa menuruti perkataan para geng itu karena mereka tak ingin terlibat dalam masalah lagi. Singkat cerita, ketika para murid akan melakukan ujian, bu guru yang bernama Bu Sun Hwa ini sempat menanyakan tentang keberadaan Hyun Jo berada. Salah satu murid yang bernama Junyo mengatakan bahwa terakhir kali ia melihat Hyun Jo yaitu ketika mereka sedang membersihkan lab science. Bu Sun kemudian mencoba menanyakan hal itu kepada Pak Li yang merupakan pengurus ruangan tersebut. Tetapi Pak Ali justru mengatakan bahwa ia tak tahu di manakah Hyun Jo berada. Setelah memastikan Bu Sun pergi, Pak Li pun kembali ke ruangannya dan ternyata selama ini Pak Li telah menyembunyikan Hyun Jo di dalam sana agar ia bisa melakukan beberapa penelitian pada Hyun Jo yang telah digigit oleh salah satu tikus percobaan miliknya. Tak lama kemudian, ketika Pak Ali sedang mengajar di kelas, tiba-tiba Hyun Jo berhasil melepaskan ikatan yang ada di tangannya. Dan saat ia kembali ke kelas, Bu Sun dan para murid yang lain sangat terkejut karena Hyun Jo mengatakan bahwa ia selama ini telah dikurung oleh Pak Li di dalam lab. Tanpa berlama-lama, Bu Sun dan beberapa murid lainnya mencoba membawa Hyun Jo menuju UKS, berharap mereka bisa segera mengobati luka yang ada di tubuh Hyun Jo. Namun, karena Hyun Jo semakin memberontak dan mencoba menggigit mereka semua, petugas UKS akhirnya menelpon pihak rumah sakit agar Hyun Jo bisa segera mendapatkan penanganan medis.
현주야. 붙잡혀서 과하게 가던. 저요. 저도요. 선생님. 과하게 나한테 이상한 주사는 죽일 거야. 현주야. 잠깐만. 저 체온 때문에. Para murid yang melihat kejadian itu pun menganggap bahwa Pak Lee sengaja menyiksa Hyunjo karena ia merupakan teman dari para geng yang pernah membuli putra Pak Lee sebelum akhirnya putra Pak Lee dinyatakan menghilang secara misterius. Di sisi lain, ketika Pak Lee dibawa menuju ke ruang kepala sekolah, si kepala sekolah justru marah-marah dan menyalahkan para guru termasuk Bu Sun karena mereka telah melaporkan masalah itu ke pihak polisi. Di sini bisa terlihat jika si kepala sekolah lebih mementingkan reputasi sekolahnya sendiri daripada masalah yang terjadi pada murid-muridnya. Akan tetapi, sayangnya semua itu sudah terlambat karena para polisi saat ini sudah ada di sana untuk menyelidiki kasus tersebut. Sementara itu, di ruangan UKS, terlihat si petugas UKS mulai mengalami gejala yang aneh dan ketika ia melihat tangannya, ternyata ia baru sadar bahwa sebelumnya ia sempat tergigit oleh Hyunjo. Lalu saat beberapa murid sedang melewati UKS itu, tiba-tiba si petugas UKS yang telah menjadi makhluk mengerikan itu mencoba menyerang mereka dan berhasil menggigit salah satu dari murid tersebut. 수업 째고 싶다. 학교 잘렸다 왜 저래? Hanya dalam hitungan menit, jumlah orang yang terinfeksi oleh makhluk mengerikan itu semakin lama semakin bertambah banyak, hingga membuat seisi sekolah itu berubah menjadi sangat kacau. Onjo yang saat itu berada di kantin sempat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Bahkan, ia hanya diam saja ketika salah satu makhluk itu mencoba menyerangnya. Tetapi untungnya, Chung-sang datang tepat waktu dan ia pun menyuruh Onjo mengikutinya agar mereka bisa keluar dari kekacauan tersebut. Setelah berhasil keluar dari kantin, mereka berdua berusaha kabur dari sekolah itu. Tapi karena para makhluk mengerikan telah mengepung seluruh jalan keluar, mereka pun mencoba mencari tempat persembunyian yang aman. Hingga akhirnya mereka pun kembali lagi ke kelas mereka. 우주야, 괜찮아? Di sana mereka semua akhirnya sadar bahwa kejadian ini merupakan wabah zombie seperti yang ada di film Train to Busan. Sehingga mereka pun sepakat untuk saling melindungi satu sama lain agar mereka tak tergigit oleh para zombie tersebut. Di sisi lain, ketika para dokter yang ada di rumah sakit hendak memeriksa keadaan Hyunjo, tiba-tiba saja Hyunjo mulai berontak lalu menjadi zombie. Orang-orang yang ada di luar sempat kebingungan dengan suara-suara aneh yang berasal dari dalam ruangan. Namun, pada akhirnya mereka semua pun lari terbirit-birit ketika zombie Hyunjo mulai mengejar mereka. Di sisi lain, saat para atlet panahan baru saja kembali dari turnamen, mereka sempat dikejutkan oleh salah satu zombie yang menabrakkan dirinya sendiri ke bis mereka. Lalu, ketika mereka melihat keributan yang ada di sekolah mereka, mereka pun sangat ketakutan ketika melihat para murid telah berubah menjadi zombie. Kembali ke ruang kelas, Chung-sang mencoba melaporkan ke seluruh kejadian yang ada di sana kepada polisi. Berharap para polisi bisa membantu mengeluarkan mereka dari kekacauan tersebut. Awalnya, salah satu polisi sempat tak percaya saat Chung-sang mengatakan bahwa mereka telah diserang oleh para zombie. Tetapi pada akhirnya, si polisi itu percaya dengan perkataan Chung-sang saat para polisi lainnya mulai mendapatkan laporan yang sama tentang wabah zombie yang telah menyebar kemana-mana. Setelah menunggu cukup lama, salah satu siswi yang bernama Nayeon ini mulai panik karena para polisi tak kunjung datang untuk menyelamatkan mereka.
Ia lalu menyuruh Namra untuk meminta pertolongan pada para guru dengan alasan bahwa Namra merupakan ketua kelas di sana. Hal itu mulai menimbulkan keributan di antara mereka, sehingga Gyeongso yang saat itu sedang menahan pintunya mencoba menghentikan pertengkaran tersebut. Akan tetapi, Nayun malah menghina Gyeongso dengan sebutan rakyat jelata. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja seorang guru masuk ke dalam kelas dan menyuruh mereka semua untuk segera membuat blokade pintu agar para zombie itu tidak bisa masuk ke dalam. Awalnya mereka semua menuruti perkataan Pak Guru itu, tetapi ketika Isaac melihat ada bekas gigitan di tangan Pak Guru tersebut, ia pun langsung menyuruh Pak Guru itu segera keluar dari sana. Sang guru sempat membela diri bahwa bekas yang ada di tangannya itu bukanlah gigitan zombie. Tetapi pada akhirnya, ia pun mulai berubah menjadi zombie dan langsung menyerang salah satu siswa yang ada di sana. 야, 일단 여기 문부터 막자. 선생님 팔 물렸어. Melihat hal itu, Jungsan mencoba menghentikan zombie Pak Guru menggunakan sebuah kursi. Namun, karena salah satu temannya telah digigit Pak Guru, ia pun juga ikut berubah menjadi zombie. Lalu mereka pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari sana dan mencari tempat persembunyian lain. Meski begitu, para zombie yang ada di sana tampaknya tak mau membiarkan mereka pergi begitu saja. Sehingga terjadilah aksi pertarungan antara para murid SMA dengan para zombie. Di sisi lain, saat seorang wanita bernama Mijin dan si gendut bernama Jung sedang bersembunyi di dalam toilet, tiba-tiba salah seorang yang juga bersembunyi di sana mulai berubah menjadi zombie dan mencoba menyerang mereka. Namun beruntungnya, mereka berhasil diselamatkan oleh dua orang atlet panahan yang bernama Jang Hari dan Min Jae. 지금 물렸다고 몇 번 얘기해. 빨리 앉아봐. 저 미친년이 우리 아니라니까. Sementara itu di rooftop sekolah, terlihat dua murid bernama Enji dan Chulso yang sebelumnya dibully oleh para geng, ternyata berhasil bertahan hidup dari wabah zombie tersebut. Mereka berdua tahu bahwa hampir seluruh orang yang ada di sekolah itu telah berubah menjadi zombie. Tetapi tampaknya mereka tak terlalu peduli karena selama ini mereka selalu berharap agar semua orang yang ada di dunia ini menghilang. Shin lalu kemudian kembali ke kelas. Saat Junsang dan yang lain sedang membuat blokade, Onju menyadari bahwa Suyok tidak ada di sana. Sehingga ia pun mencoba menanyakan kepada Suyok pada Junsang. Tetapi Junsang tak tahu di mana Suyok berada karena mereka berdua sempat terpisah saat sedang melawan para zombie. Di sisi lain, Suyok ternyata sedang bersembunyi di salah satu ruangan dan mencoba untuk tetap tak terlihat karena masih banyak zombie yang terlalu banyak di sekitarnya. Tetapi tanpa disadari, ia justru tak sengaja menjatuhkan sebuah pensil, sehingga ia pun langsung berlari ke arah jendela dan ia terpaksa bertahan di luar ruangan itu. Tak lama kemudian, Busun yang saat itu berada di ruang siaran radio mencoba mengatakan kepada semua orang yang berhasil hidup untuk mencari tempat yang bisa mereka gunakan sebagai tempat berlindung. Busun lalu mengatakan bahwa ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekolah mereka. Selain itu, ia juga menyuruh siapapun yang membawa ponsel untuk segera menelepon polisi, berharap para polisi bisa membantu mengeluarkan mereka. Setelah mendengar hal itu, Junsang dan kawan-kawan pun tak punya pilihan lain selain menunggu di ruangan itu hingga para polisi datang untuk menyelamatkan mereka semua. Sementara itu, Isaac mencoba menyemangati Onjo dengan mengatakan bahwa Suyok pasti akan baik-baik saja, karena ia merupakan cowok yang kuat yang memiliki keahlian dalam bertarung. Perkataan Isaac tersebut membuat Onjo mulai merasa tenang, tetapi tanpa disadari, tiba-tiba saja Isaac mengalami mimisan yang mana hal itu menandakan bahwa ia akan menjadi zombie. Tak lama kemudian, saat Isaac mulai berubah menjadi zombie, ia pun berniat untuk menyerang Onjo. Sehingga Junsang tak punya pilihan lain selain mendorong zombie Isaac keluar dari jendela. Meski begitu,
Onjo masih saja berusaha menyelamatkan Isaac karena ia merupakan satu-satunya sahabat yang selama ini selalu mendampinginya. Namun pada akhirnya Onjo tak mampu menahannya lagi sehingga Isaac pun terjatuh dari atas sana dan meninggal. 왜 이렇게 차? 이사가 너 왜 그래 너 아니야 야, 나 아니지? Sementara itu, saat Pak Lee sedang diinterogasi oleh seorang polisi bernama Jae-il, ia pun akhirnya mengaku bahwa dirinya lah yang sudah membuat virus zombie tersebut. Pada awalnya, Pak Lee hanya ingin menciptakan sebuah serum yang bisa ia gunakan untuk mengubah rasa takut menjadi perasaan marah, agar putranya bisa melawan balik para geng sekolah yang sering membulinya. Namun tanpa ia sadari, putranya justru berubah menjadi zombie yang mengerikan. Bahkan ia juga sempat menggigit ibunya sendiri sehingga Pak Lee pun berusaha menciptakan serum lain agar ia bisa mengembalikan kedua keluarganya menjadi seperti manusia normal. Tak hanya itu, alasan mengapa Pak Lee tega menjadikan Hyunjo sebagai bahan percobaan bukan karena ia ingin membalas dendam, tetapi hal itu ia lakukan karena sebelumnya Hyunjo telah tergigit oleh tikus percobaan miliknya. Meski begitu, Jae-il tampaknya tak bisa mempercayai semua perkataan Pak Lee. Bahkan ia mau menuduh bahwa Pak Lee telah mengarang semua cerita itu dan menganggap bahwa Pak Lee merupakan seorang psikopat yang telah membunuh keluarganya. Di sisi lain, setelah kematian Isaac, Chun-sang mengatakan bahwa mereka tak bisa terus-terusan berada di sana. Sehingga ia pun memiliki ide untuk keluar dari ruangan tersebut menggunakan sebuah selang yang sebelumnya mereka gunakan untuk membuka gembok di ruangan itu. Lalu saat Gyung-soo mencoba turun, ia sempat dikagetkan oleh para zombie yang berada di ruangan tersebut. Dan ketika ia sudah mencapai ujung selang, tiba-tiba Busun yang sedang bersembunyi di ruangan itu datang untuk membantu mereka masuk satu persatu. Sebelum turun, Namra sempat menuliskan sebuah pesan yang bertuliskan jika mereka ada di ruangan siaran radio untuk berjaga-jaga jika saja Suyok datang ke ruangan itu. Lalu ketika Chun-sang menyuruh Onjo segera turun, Onjo malah mengatakan bahwa ia tak memiliki alasan untuk hidup karena ia telah kehilangan sahabat serta kehilangan orang yang ia cintai. Mendengar hal itu, Chun-sang pun mengatakan bahwa Onjo masih memiliki seorang ayah yang mencintai dirinya. Dan pada akhirnya, Onjo pun mau menuruti perkataan Chun-sang itu dan menuju ke ruangan siaran. Setelah memastikan bahwa Onjo sudah sampai di ruangan siaran, Chun-sang pun bersiap-siap untuk segera turun. Tapi tanpa disadari, para zombie akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam ruangan tersebut dan mereka pun langsung menyerang Chun-sang hingga ia terjatuh dari atas. Di sisi lain, Suyok berusaha menyelamatkan diri dari para zombie. Tiba-tiba ia melihat Chun-sang yang terjatuh dari jendela. Namun tampaknya, Chun-sang baik-baik saja karena ia berhasil memegangi selang tersebut. Tanpa berlama-lama, Suyok pun langsung melompat ke Chun-sang agar ia bisa membantu Chun-sang melepaskan diri dari zombie yang memegang kakinya. Sementara itu, entah mengapa salah satu siswa yang bernama Nayeon tiba-tiba berteriak sambil menyuruh para murid yang lain untuk segera menutup jendelanya, yang padahal saat itu Chun-sang dan Suyok belum masuk ke dalam sana. Hal itu membuat Gyung-soo pun marah kepada Nayeon. Ia lalu menyuruh Nayeon untuk berhenti bersikap egois, tetapi Nayeon justru mengejeknya dengan sebutan murid menerima bansos. Sehingga para murid yang lain pun mulai tak suka dengan sifat Nayeon yang sangat egois itu. Singkat cerita, saat mereka sedang mencari informasi melalui komputer, mereka sempat melihat sebuah video tentang beberapa zombie yang muncul dari dalam mobil polisi dan menyerang para warga. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba salah satu zombie mengejutkan mereka semua sehingga Chun-sang dan Gyung-soo berusaha menjatuhkan zombie tersebut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Gyung-soo mulai mengeluarkan darah dari hidungnya, yang mana hal itu membuat Nayeon panik dan menuduh Gyung-soo telah digigit oleh zombie. Yang padahal, Gyung-soo hanya tak sengaja terkena pukulan Suyok ketika mereka sedang menghalau zombie tersebut. Kejadian itu membuat semua orang yang ada di sana mulai panik, namun setelah Chun-sang memastikan bahwa tak ada bekas gigitan pada tubuh Gyung-soo, si murid bertubuh besar bernama Dae-soo ini pun menyuruh Nayeon untuk segera meminta maaf.
karena ia selalu menimbulkan masalah. Meski begitu, Nayeon masih saja menganggap bahwa Gyungsu akan berubah menjadi zombie. Sehingga Gyungsu memutuskan untuk mengurung dirinya di ruangan sebelah selama 1 jam agar ia bisa meyakinkan semua orang bahwa dirinya tak terkena gigitan zombie. Sambil menunggu Gyungsu, Chongsang mencoba mendekati Onjo karena selama ini Chongsang selalu memendam perasaan bahwa dirinya menyukai Onjo. Di sisi lain, saat ibu Chongsang sedang mempersiapkan tokonya, tiba-tiba ia mendengar sebuah berita tentang wabah virus yang sangat menular dan mematikan telah mengubah beberapa orang menjadi zombie. Tak hanya itu, pembawa berita juga menyuruh para warga yang ada di kota Yosan untuk segera melakukan evakuasi. Sehingga ibu Chongsang pun segera menelepon Chongsang untuk memastikan apa Chongsang baik-baik saja. Akan tetapi, sayangnya Chongsang tak bisa mengangkat teleponnya karena pada saat itu sebuah HP para murid sedang dikumpulkan di ruangan guru. Menyadari bahwa Chongsang tak segera mengangkat teleponnya, si ibu pun mulai merasa panik hingga akhirnya ia nekat pergi ke sekolah sendirian hanya dengan menggunakan motor. Di tengah perjalanan, si ibu sempat dihadang oleh para polisi yang berkumpul di sana karena saat itu para polisi sedang mencoba menghentikan pergerakan para zombie. Tak kehabisan akal, si ibu kemudian mencoba melewati jalan lain. Tetapi sayangnya, ia justru terjatuh saat dia bertemu dengan salah satu murid SMA yang sedang kabur dari para zombie. Melihat para zombie mulai berlari ke arahnya, si ibu pun segera berlari sekencang-kencangnya, berharap ia bisa melarikan diri dari para zombie itu dan menuju ke sekolah Chongsang. Shin kemudian beralih ke Jang Hari dan Mi Jin yang saat itu sedang memantau keadaan di sekitar karena mereka berencana pergi dari toilet tersebut. Namun saat mereka menyadari bahwa di luar sana terlalu banyak zombie, mereka pun akhirnya memutuskan untuk tinggal di sana lebih lama lagi karena sebentar lagi hari mulai malam. Di sisi lain, saat ayah Onjo yang bernama Soju ini sedang mengatasi permasalahan yang terjadi di sebuah kantor, tiba-tiba salah satu anak buahnya mulai bertingkah aneh dan berubah menjadi zombie. Sehingga ia pun berusaha menghentikannya karena ia memiliki kewajiban untuk menyelamatkan semua orang yang ada di sana. Singkat cerita, setelah 1 jam berlalu, Busu dan para murid lainnya menyuruh Nayeon untuk segera meminta maaf pada Gyungso karena Gyungso telah membuktikan bahwa dirinya benar-benar tak tergigit oleh zombie. Dengan berat hati, Nayeon pun akhirnya mau menuruti perkataan Busun dan ia pun meminta maaf, serta mengelap luka yang ada di tangan Gyungso menggunakan sapu tangan miliknya. Gyungso kemudian mengatakan bahwa ia telah memaafkan Nayeon, tapi entah mengapa saat Nayeon hendak keluar, ia justru mengecek Gyungso kembali dengan sebutan murid penerima bansos lagi. Yang mana hal itu membuat Gyungso kembali marah padanya. Busu dan para murid lainnya mencoba memarahi Nayeon karena sifatnya itu sangatlah menjengkelkan. Tapi tanpa mereka sadari, entah mengapa tiba-tiba Gyungso mulai bersikap aneh sehingga akhirnya ia benar-benar berubah menjadi zombie. 경수야. 아 씨발 나 아니라고. 뭐해? 쟤 빨리 나가라 그래. Setelah kejadian itu, Namra kemudian menyuruh Nayeon untuk segera mengaku karena ia sempat melihat bahwa Nayeon dengan sengaja mengelapkan sapu tangannya pada darah zombie sebelum ia menggunakan sapu tangan itu untuk mengelap luka Gyungso. Awalnya, Nayeon mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa Namra hanya memfitnahnya saja. Tetapi ketika Namra menyuruh Nayeon untuk mengelapkan sapu tangan itu pada lukanya sendiri, Nayeon akhirnya tak bisa mengelak bahwa dirinya lah yang sudah membuat Gyungso menjadi zombie. Mendengar hal itu, Chongsang seketika sangat marah dan memanggil Nayeon dengan sebutan pembunuh. Yang mana hal itu membuat Nayeon merasa malu dan pada akhirnya ia pun pergi dari ruangan tersebut. Sebagai seorang guru yang harus bersikap adil pada murid-muridnya, Busun menyuruh mereka yang ada di ruangan itu untuk saling menjaga satu sama lain. Sementara ia memutuskan untuk pergi menyelamatkan Nayeon meski Nayeon telah melakukan sesuatu yang sangat jahat terhadap Gyungso. 그럼 네 상처에 대봐. 하지 말라고 했어. 이리 내. 내가 경수보다 못한 게 뭔데요? 진짜 사람이 어떻게? 내가 안 죽였다고! 경수 왜 죽였냐고? 하지 마. 저는 기댈 데가 없네. 그리고 그 누구도 죽게 만들지 마.
Di sisi lain, sebelum wabah zombie menginvasi seluruh kota, terlihat salah satu seorang streamer, sebut saja Inrang, mencoba meyakinkan para viewer bahwa saat ini di kota Yosan telah terjadi wabah zombie. Tak hanya itu, ia juga menunjukkan beberapa peralatan yang bisa digunakan untuk bertahan di tengah wabah zombie seperti kapak dan lain-lain. Lalu, ketika hari sudah malam, terlihat Inrang mencoba berlari dengan sekuat tenaga karena saat itu ia sedang dikejar-kejar oleh beberapa zombie. Namun, para viewer justru mengatakan bahwa Inrang harus mengeluarkan kapak miliknya agar ia bisa melawan para zombie tersebut. Awalnya, Inrang berhasil meloloskan diri dari kejaran para zombie itu dengan cara bersembunyi di sebuah TK. Akan tetapi, sayangnya hal itu tak berlangsung lama hingga akhirnya ia dikejar oleh para bocil kematian yang telah berubah menjadi zombie. Sementara itu, saat Ibu Chungsang sudah tiba di SMA Yosan, ia malah memanggil Gyungsu, padahal saat itu Gyungsu telah berubah menjadi zombie. Dan pada akhirnya, Gyungsu dan para zombie lainnya pun langsung memakan Ibu Chungsang hidup-hidup. Shin kemudian kembali ke ruang siaran radio. Ketika para murid sedang menenangkan diri, tiba-tiba Suyok mengatakan bahwa dirinya harus pergi ke toilet. Tetapi sayangnya, ia harus menahan hal itu karena ia tak mungkin pergi ke toilet di tengah-tengah serangan zombie tersebut. Setelah beberapa saat, Daesun pun mulai merasakan hal yang sama, bahwa dirinya juga ingin pergi ke toilet. Sehingga ia mengusulkan untuk buang air di jendela. Namun, para murid yang lain justru menganggap jika dirinya gila karena tak ada yang mau melakukan hal itu di depan para murid yang lain. Lalu, ketika beberapa di antara mereka mulai merasakan hal yang sama, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengubah ruangan sebelah menjadi sebuah toilet. Karena mereka tak mungkin melawan para zombie dalam keadaan menahan buang air. Sementara itu di kantor polisi, Jae-il mendapatkan kabar bahwa kantor mereka saat ini telah diserang oleh para zombie. Dan saat ia hendak membawa Pak Lee keluar dari sana, tiba-tiba para zombie itu sudah ada di depannya, sehingga ia pun berusaha melawan zombie-zombie itu. Awalnya, Pak Lee merasa sangat senang ketika ia melihat orang-orang telah berubah menjadi zombie. Namun, saat salah satu zombie itu mencoba menyerang Jae-il, entah mengapa Pak Lee justru berusaha menghentikan zombie itu hingga akhirnya ia pun terkena gigitan zombie. Pak Lee kemudian menyuruh Jae-il untuk segera pergi dari sana dan mengambil laptopnya yang berada di lab sains SMA Yosan, berharap para ilmuwan bisa menggunakan data-data di laptopnya untuk menciptakan obat yang bisa menghentikan wabah zombie tersebut. 학교 과학실에 내 노트북이 있어. Lalu saat Jae-il mencoba kabur dari sana, ia sempat bertemu dengan seorang polisi bernama Ho-chul. Dan setelah memastikan keadaannya aman, mereka berdua pun akhirnya pergi bersama-sama menuju markas para tentara agar mereka bisa melaporkan tentang laptop milik Pak Lee yang ada di SMA Yosan. Keesokan harinya, Jang Hari dan Mi-jin berencana untuk pergi dari toilet karena jika mereka terus berada di sana, maka mereka tak akan bisa keluar dari wabah zombie tersebut. Namun sebelum itu, Jang Hari berniat pergi ke lantai 2 untuk mencari adiknya terlebih dahulu. Sehingga Mi-jin dan yang lainnya pun terpaksa mengikutinya karena mereka tak mungkin bisa melewati para zombie itu tanpa Jang Hari. Di sisi lain, Chungsang dan yang lainnya juga menyadari bahwa mereka tak bisa terus-terusan berdiam diri di sana. Sehingga ia pun memiliki ide untuk mengambil beberapa HP yang ada di ruang guru agar mereka bisa mencari bantuan melalui internet. Sementara itu di rooftop, Yunji tampak sangat panik saat Chulso mengatakan bahwa seorang geng yang bernama Guinam telah mengancam dirinya untuk memberikan sejumlah uang. Dan jika tidak, maka video tentang Yujin akan disebar melalui internet. Guinam telah menjadwalkan agar video itu terupload pada pukul 9. Sehingga Yunji pun memutuskan untuk segera mencari HP Guinam yang ada di ruang guru karena ia tak ingin video tentangnya menyebar ke internet. Awalnya Yunji bisa melewati para zombie itu, tetapi ketika ia sudah dekat dengan ruang guru, ia justru ditangkap oleh para zombie yang langsung memakannya hidup-hidup. Tapi meski begitu, entah bagaimana para zombie itu tiba-tiba saja pergi dari sana. Sehingga Yunji pun akhirnya berhasil masuk ke dalam ruang guru. Di sisi lain, saat Chungsang dan Suyok berhasil masuk ke dalam ruang guru, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh sehingga mereka pun mencoba mengeceknya. Dan tanpa mereka sadari,
Ternyata suara itu berasal dari Yunji yang sedang menghancurkan seluruh HP milik para murid. Chungsan kemudian berusaha mengambil satu HP berada di dekatnya, namun sayangnya Yunji justru menyadari keberadaan mereka. Sehingga mereka pun terpaksa harus berpencar saat para zombie itu mencoba menyerang mereka. Dengan kemampuan yang ia miliki, Chungsan berhasil melewati puluhan zombie yang mencoba mengejarnya. Hingga akhirnya ia berhasil masuk ke ruang kepala sekolah, di mana di sana terdapat Guinam yang saat itu sedang menyekap kepala sekolah. Sehari sebelum kejadian, saat para zombie menyerang kantin, Guinam berusaha menyelamatkan diri dengan cara mengorbankan teman-temannya. Bahkan ia juga mengorbankan seorang petugas kantin yang saat itu sedang bersembunyi di bawah lemari. Dan ketika Guinam berniat melarikan diri dengan menaiki sepeda, ia harus gagal karena ternyata sepeda itu telah rusak. Dan karena ia tak punya pilihan lain, ia pun terpaksa harus melarikan diri menuju sekolah kembali hingga ia berhasil masuk ke ruangan kepala sekolah. Pagi harinya, si kepala sekolah yang selama ini bersembunyi di sana pun menyuruh Guinam untuk keluar dan mengambil mobil miliknya. Tetapi karena Guinam menolak hal itu, si kepala sekolah justru mengancam Guinam sehingga Guinam pun terpaksa merebut kembali pisau miliknya dan berbalik mengancam si kepala sekolah. Chungsan lalu menyuruh Guinam untuk menghentikan aksinya itu. Namun karena Guinam menolak permintaan Chungsan pun akhirnya mengancam bahwa ia akan melaporkan perbuatan Guinam itu kepada polisi. Awalnya Guinam sempat ketakutan, tetapi saat Chungsan mengatakan bahwa Guinam hanyalah seorang pecundang, ia pun mulai marah dan langsung menghabisi si kepala sekolah dengan menggunakan pisau. Melihat hal itu, Chungsan pun berusaha kabur dari sana sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran antara Chungsan dan Guinam di tengah-tengah kumpulan para zombie. Lalu ketika Chungsan mulai terdesak, ia pun langsung menyerang mata Guinam serta melemparkannya ke arah para zombie. Yang mana hal itu membuat Guinam sangat marah dan ia berjanji bahwa ia pasti akan membunuh Chungsan. Setelah kejadian itu, Chungsan berusaha menyelamatkan diri dari para zombie dan akhirnya ia berhasil kabur dengan cara masuk ke dalam ruang ventilator. Di sisi lain, saat Jang Hari dan yang lain sampai di ruang UKS, mereka mencoba mencari informasi menggunakan komputer yang ada di sana. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata pihak militer telah mencabut seluruh jaringan internet serta jaringan telepon yang ada di kota Yosan. Pihak pemerintah sendiri terpaksa melakukan hal itu karena mereka mendapati beberapa oknum yang telah menyebarkan berita hoaks demi keuntungan mereka sendiri, sehingga menyebabkan terjadinya kepanikan di kota-kota lainnya. Menyadari bahwa mereka tak bisa terus-terusan berada di sana, Jang Hari dan yang lainnya pun berencana untuk segera pergi dari sekolah itu. Tetapi tampaknya mereka harus pergi ke gedung olahraga terlebih dahulu agar mereka bisa mengambil peralatan panah yang ada di sana. Sementara itu, Chungsan mulai putus asa karena ia tak bisa menggunakan internet dan ia pun sangat marah. Lalu mencoba menerobos para zombie yang ada di sana hingga akhirnya ia berhasil menyelamatkan diri dengan cara masuk ke dalam ruangan musik. Beralih ke wilayah perumahan, saat Jae-il dan Ho-chul berencana menerobos para zombie yang ada di sana, mereka justru dikejar-kejar oleh para zombie tersebut. Hingga akhirnya mereka terpaksa masuk ke dalam restoran milik orang tua Chungsan. Di sana mereka sempat dikejutkan oleh kehadiran sosok bayi yang ternyata itu merupakan bayi seorang siswi yang telah berubah menjadi zombie dan mengikat tangannya agar si bayi bisa selamat. Awalnya Ho-chul menyuruh Jae-il untuk meninggalkan bayi itu. Namun karena Jae-il merupakan seorang yang baik, ia pun memutuskan untuk menyelamatkan bayi itu, meski ia harus mengorbankan nyawanya sendiri.
Di sisi lain, saat Soju mencoba membawa para pegawai kantor menuju rooftop, mereka sempat kesulitan karena zombie yang ada di sana sangatlah banyak. Tetapi dengan keberanian dan kepintaran yang dimiliki Soju, mereka semua akhirnya berhasil naik ke rooftop tepat saat helikopter penyelamat datang untuk menyelamatkan mereka. 잠시만요. Setelah sampai di pusat karantina, Soju meminta para petugas untuk menyelamatkan para murid yang ada di Esa Yosan. Tetapi sayangnya, mereka tak bisa melakukan hal itu dengan cepat karena saat ini mereka masih sangat sibuk. Sementara itu, saat Onjo dan yang lain sedang menunggu kedatangan Chungsan, si pintar berkacamata bernama Jungyung ini tiba-tiba memiliki ide untuk mengambil sebuah drone yang ada di ruangan atas, agar mereka bisa melihat keadaan sekitar dengan menggunakan drone tersebut. Singkat cerita, setelah mereka berhasil mengambil drone itu, Jungyung pun langsung menebarkan drone itu di sekitar sekolah hingga akhirnya mereka berhasil menemukan keberadaan Chungsan yang ada di ruangan musik. Setelah mengetahui bahwa Chungsan berada di tempat yang aman, mereka pun mencoba melihat keadaan yang ada di luar sekolah. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka justru menemukan kedua orang tua Jimin yang telah berubah menjadi zombie. Hal itu membuat Jimin merasa sangat sedih karena selama ini ia selalu mengabaikan kedua orang tuanya. Di sisi lain, entah mengapa tiba-tiba Guinam terbangun. Bahkan ia juga masih memiliki kesadaran sebagai seorang manusia. Padahal sebelumnya, ia telah digigit oleh beberapa zombie yang ada di perpustakaan. Tak hanya itu, saat ia hendak pergi, ia menyadari bahwa para zombie itu tak lagi mengincarnya, sehingga ia pun memutuskan untuk mencari Chungsan agar ia bisa membalaskan dendamnya. 야, 이 정찬! Di dalam rekaman video yang ada di laptop Pak Lee mengatakan bahwa ia telah menamai virus baru ini dengan sebutan virus Jonas karena ia terinspirasi dengan seorang ahli sains yang bernama Hans Jonas. Pak Lee juga mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab secara penuh untuk menemukan vaksin dari virus tersebut. Tetapi ada satu hal yang paling ditakutkan dalam virus Jonas, yaitu jika virus itu bermutasi menjadi lebih kuat. Ia telah memperkirakan bahwa jika virus ini mampu mendeteksi antibodi yang ada di dalam tubuh manusia, maka kemungkinan besar virus ini akan berkembang dan mulai mempelajari pikiran mereka. Yang mana hal itu bisa menciptakan sebuah generasi baru seperti manusia setengah zombie, atau biasa disebut sebagai zombie alpha yang saat ini dialami oleh Yunji dan Guinam. Setelah melihat kedua orang tuanya telah berubah menjadi zombie, Jimin berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atas jendela. Tetapi untungnya, Onjo dan para murid yang lain berhasil menghentikannya. Menyadari bahwa mereka tak bisa terus-menerus berdiam diri di sana, Namra memiliki ide agar mereka bisa pergi menuju ke atap, yaitu dengan cara memancing para zombie tersebut menggunakan speaker yang tersebar di seluruh sekolah. Tak hanya itu, karena Chungsan saat ini berada di lantai yang ada di atas mereka pun berniat untuk menjemput Chungsan terlebih dahulu dan setelah itu barulah mereka akan menerobos para zombie yang ada di sana lalu menuju ke atap gedung. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera menyalakan speakernya, tapi tanpa disadari, entah mengapa suara speaker itu justru membuat Yunji dan Guinam merasa sangat kesakitan. Dengan menggunakan speaker tersebut, Suyok mengatakan pada Chungsan untuk tetap berada di sana karena mereka sebentar lagi akan menjemputnya. Kemudian, Namra mulai menyalakan beberapa speaker yang ada di lantai bawah serta speaker yang ada di luar sekolah agar membuat para zombie berlari menuju speaker tersebut. Tapi, hal itu justru membuat Guina menyadari keberadaan mereka sehingga ia pun langsung berlari ke ruangan siaran radio. 우리가 거기로 갈 거니까 어디 가지 말고 가만히 있어. 아, 오지 말라고. 그러니까
제발 좀 가만히 있어. 일단 방송실. 스피커로 다 몰리는데? Sementara itu, ketika Suyok dan yang lain akan pergi dari sana, mereka sempat dikejutkan dengan kehadiran satu zombie, namun tampaknya zombie itu tak bisa mendengar. Karena tak ada jalan lain, mereka pun nekat melewati zombie itu sambil berjalan dengan hati-hati. Awalnya mereka berhasil melewati zombie itu dengan mudah. Tapi karena panik, Suyok justru tak sengaja menjatuhkan botol minum miliknya, sehingga zombie itu pun akhirnya menoleh dan langsung mengejar mereka. Suyok mencoba menahan zombie itu sekuat tenaga, tetapi saat ia mulai kewalahan dengan zombie itu, lalu tiba-tiba Guinam datang dan langsung membunuh zombie tersebut. Suyok tampaknya tak tahu bahwa Guinam telah berubah menjadi zombie alpha, sehingga ia pun berterima kasih kepadanya. Namun, ketika Guinam mulai menanyakan keberadaan Chungsan, Suyok akhirnya sadar bahwa ternyata Guinam berniat untuk mencari Chungsan. Nah, karena Chungsan merupakan teman baiknya, Suyok pun menyuruh Guinam untuk berhenti melakukan hal yang tidak-tidak. Akan tetapi, sayangnya perkataan Suyok justru membuat Guinam marah dan ia pun langsung menyerang Suyok dengan kekuatan zombie alpanya. Kemampuan fisik yang ada di tubuh Guinam menjadi bertambah kuat, yang mana hal itu membuat dirinya mampu menandingi Suyok, yang padahal kemampuan bertarung Suyok sangat ditakuti di kalangan para geng sekolah. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba dari belakang Namra datang untuk membantu menyelamatkan Suyok, sehingga Suyok pun berhasil mendorong Guinam keluar dari jendela. 이청상 어디 있어? 청산이? 죽인다고. 약한 새끼. Lalu ketika Onjo dan yang lain berhasil menemukan keberadaan Chungsan, mereka pun berniat untuk melanjutkan perjalanan menuju ke lantai atas. Tetapi Suyok justru menyuruh mereka semua untuk kembali ke dalam ruangan tersebut karena para zombie yang ada di sana mulai berdatangan. 어디가? 야야야야! 혼자 나가고. 들어가 빨리. 야 온다. Mereka pun mencoba beristirahat terlebih dahulu, namun saat Hyurung melihat kondisi Namra, mereka pun akhirnya sadar bahwa ternyata ada bekas gigitan di tangan Namra. Awalnya Suyok mengatakan bahwa tangan Namra tidak tergigit oleh zombie, melainkan ia tergigit oleh Guinam. Tetapi ketika Chungsan mengatakan bahwa ia telah melihat Guinam digigit oleh zombie, mereka pun mulai takut pada Namra. Mengetahui hal itu, Namra pun berniat untuk segera pergi dari ruangan tersebut. Namun karena Suyok tak ingin Namra pergi meninggalkannya, Namra pun memutuskan untuk berdiri di dekat jendela dan menyuruh Chungsan untuk mendorongnya keluar jika saja ia mulai berubah menjadi zombie. Lalu ketika para murid sedang melakukan hal lain, tiba-tiba Namra mulai bersikap aneh, bahkan ia juga ingin menggigit Suyok. Tetapi untungnya, Namra bisa menekan sifat zombinya itu, sehingga ia pun kini kembali menjadi manusia lagi, yang mana hal itu menandakan bahwa Namra kini berubah menjadi zombie alpha. 가게 창밖으로 밀어버릴 거니까. 그때 내가 알아서 죽을게. 형이 배고파. 왜 내 편 들어? Di sisi lain, Jang Hari, Mijin, dan kawan-kawan berusaha melawan para zombie yang ada di luar sana agar mereka bisa masuk ke dalam gedung olahraga. Tetapi saat Mijin sedang membuka kuncinya, tiba-tiba salah satu zombie datang ke arahnya. Namun untungnya Jun Myung ada di sana untuk menyelamatkan Mijin. Lalu setelah mereka berhasil masuk dan mengunci pintu yang ada di gedung olahraga, tanpa disadari ternyata Jun Myung tak sengaja tertusuk oleh kayu yang sebelumnya ia gunakan untuk melawan para zombie. Sehingga mereka pun segera mengobati luka itu menggunakan peralatan P3K yang ada di dalam. Beralih ke perumahan, saat Jae-il dan Ho-chul pergi menggunakan sepeda motor, tiba-tiba seorang anak kecil yang sedang dikejar oleh zombie datang ke arah mereka. Yang mana hal itu membuat mereka berdua terpaksa kembali ke dalam toko. Di sana, si anak kecil itu mengatakan bahwa ibunya telah berubah menjadi zombie. Dan karena Jae-il tak tega meninggalkannya begitu saja, ia pun berniat untuk membawa anak itu bersama mereka.
Di sisi lain, saat para petugas yang ada di pusat karantina sedang sibuk mengurusi para warga, Soju berniat untuk kabur dari sana agar ia bisa pergi ke sekolah untuk menyelamatkan putrinya. Meski ia sendiri tak tahu apakah Onju saat itu masih hidup atau tidak. Tak lama setelah itu, ketika para petugas hendak melakukan tes pada para staf kantor, Soju langsung menyerang kedua petugas itu, lalu ia pun mengambil semua peralatan yang mereka miliki. Ia dan salah satu rekannya kemudian mencoba pergi dari pusat karantina, tetapi sayangnya karena Soju tidak bersikap sopan, ia pun langsung ditembaki oleh para petugas yang ada di sana. Meski begitu, Soju pun akhirnya berhasil kabur hanya dengan sedikit luka di tubuhnya. Sementara itu, ketika Daesun dan yang lainnya mulai merasakan lapar, Chungsan mengingat bahwa sebelum tim paduan surah melakukan kompetisi, pihak sekolah pernah meminta orang tua murid untuk mengirim sesuatu pada mereka. Yang mana hal itu menandakan ada kemungkinan di dalam gudang ruang musik terdapat beberapa makanan dan minuman. Mendengar perkataan Chungsan itu, tanpa berlama-lama, Daesun mencoba membuka gudang tersebut. Tetapi sayangnya, ia gagal karena ternyata Nayeon dengan sengaja mengunci pintu itu dari dalam. Nayeon sendiri selama ini bersembunyi di dalam sana, padahal ia tahu bahwa Chungsan dan yang lain saat itu sedang kelaparan. Nah, karena mereka tak tahu apakah mereka bisa selamat dari wabah zombie tersebut, mereka pun mulai membuat sebuah rekaman agar mereka bisa menyampaikan pesan itu pada orang-orang yang mereka sayangi. Lalu ketika tiba giliran Namra dan Suyok untuk membuat pesan itu, Suyok mengatakan bahwa ia tak ingin kehilangan Namra. Sehingga Namra pun langsung menciumnya sambil mengatakan bahwa selama ini ia juga memendam perasaan terhadap Suyok. Sementara itu, saat Yunji memasuki sebuah ruangan, ia sempat bertemu dengan Pak Guru BK yang sedang bersembunyi di sana. Tetapi entah mengapa Yunji justru mengatakan bahwa ia sangat lapar sehingga ia pun langsung memakan beberapa ikan hias yang ada di dalam akuarium. Pak Guru BK yang mengira bahwa Yunji merupakan zombie langsung memukulnya, tetapi hal itu tak melukai Yunji sama sekali. Yunji lalu mengatakan alasan ia datang ke sana adalah untuk membalas dendam kepada Pak Guru BK itu yang selalu membela para geng sekolah yang suka membulinya. Dan tanpa berlama-lama, Yunji pun langsung memakan si guru BK itu dengan lahapnya. Di sisi lain, Guinam yang sebelumnya terjatuh dari lantai atas ternyata masih hidup. Dan tampaknya, para zombie alpha memiliki ketahanan tubuh yang jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Tak hanya itu, panca indera yang dimiliki oleh para zombie alpha, khususnya pendengaran, ternyata sangatlah tajam. Sehingga Guina mampu menemukan teman gengnya yang bernama Son Myung yang saat itu sedang bersembunyi di bawah mobil. Son Myung yang tak tahu bahwa Guina merupakan zombie alpha menyuruh Na untuk pergi keluar dan memancing para zombie agar ia bisa masuk ke dalam mobil yang ada di parkiran. Namun karena Guina menolak hal itu, Son Myung malah mengejeknya dengan sebutan penakut. Bahkan ia juga sempat menamparnya sehingga Guinam pun sangat marah dan langsung menarik Son Myung kemudian menyuruhnya untuk memohon ampun. Tetapi saat Son Myung menuruti perkataan Guinam malah mematahkan tangan Son Myung hingga akhirnya ia dimakan oleh para zombie yang ada di sana. Sebelum pergi, Guinam sempat mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi zombie terkuat dan ia juga berniat untuk mencari Chungsan agar ia bisa membalaskan dendamnya. 저 잡아 이제. 싫은데. 아이 쫄보 새끼. 이젠 내가 네 비야. 알았어? 눈깔 파버려야겠다. Di sisi lain, setelah Jae-il dan Ho-chul selesai mempersiapkan diri, mereka pun mencoba kabur lagi dari sana dengan menggunakan sepeda motor. Namun, mereka malah dikejar-kejar oleh para zombie karena Ho-chul berteriak-teriak layaknya orang gila. 괜찮아? 안 아파? 이 새끼야, 진짜 그냥 너 아저씨랑 밖으로 나갈 거야. 오토바이 타고 이렇게. Namun, meski sempat kewalahan menghadapi para zombie itu, mereka pun akhirnya berhasil kabur dari kejaran para zombie tersebut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba mereka mendengar suara orang minta tolong, yang ternyata itu adalah suara yang berasal dari Inrang yang saat itu sedang bersembunyi di atas genteng. Karena tak tega meninggalkannya, Jae-il pun mencoba menolong Inrang, tetapi saat Ho-chul melihat ada sekelompok zombie di belakang sana, ia pun ketakutan dan langsung pergi meninggalkan mereka berdua.
Sementara itu di dalam gedung olahraga, Mijin dan kawan-kawan berusaha membuat sebuah tandu untuk Junsung agar mereka bisa membawa pergi menuju ke pegunungan yang letaknya tak jauh dari sekolah mereka. Lalu saat mereka mencoba keluar, tiba-tiba tandu yang mereka buat malah rusak. Dan karena para zombie mulai berdatangan, mereka pun terpaksa masuk ke dalam gedung olahraga lagi. Junsung lalu menyuruh Mijin dan yang lain untuk segera pergi meninggalkannya, tapi tampaknya mereka tak bisa melakukan hal itu. Sehingga Jang Hari pun menyuruh Minjae untuk membuat tandu yang lebih kuat dari sebelumnya. Shin kemudian beralih ke ruangan musik di mana Chung San dan yang lain berniat memancing para zombie agar mereka bisa pergi ke atap sekolah. Mereka lalu bekerja sama membuat sebuah barikade dengan menggunakan beberapa kursi, meja, dan peralatan yang lain yang ada di ruangan tersebut. Setelah memastikan barikade itu cukup kuat, Suyok pun langsung membuka pintunya, sementara Daisu mencoba berteriak sekencang-kencangnya agar para zombie datang ke arah mereka. Tak hanya itu, mereka juga membunyikan seluruh alat musik yang ada di sana, sehingga para zombie yang datang pun semakin lama semakin banyak, yang membuat mereka cukup kesulitan dalam mempertahankan barikade tersebut. Setelah memastikan keadaan di luar sana aman, beberapa di antara mereka bersiap-siap untuk pergi dari sana. Namun saat Chung Sang menyadari bahwa Daisu akan mengorbankan dirinya sendiri, ia pun segera menarik Daisu dan pergi menuju ke atap bersama-sama. Tetapi saat mereka sudah sampai atas, ternyata pintu atapnya terkunci sehingga mereka pun sempat kesulitan dalam membuka pintu itu. Tak lama kemudian, terdengar suara helikopter yang datang ke arah SMA Yosan karena mereka sempat melihat tanda SOS buatan Chulso yang selama ini bertahan hidup di atas sendirian. Namun tanpa disadari, suara helikopter itu justru memancing para zombie yang ada di bawah hingga akhirnya para zombie itu pun mulai naik ke atas. Lalu ketika para tentara datang untuk menyelamatkan Chulso, mereka sempat menanyakan apakah ada orang lain yang masih selamat di sekolah itu. Chulso malah diam saja dan tak mau mengatakan apa-apa, padahal ia tahu bahwa di balik pintu itu ada seseorang yang mencoba membuka pintunya. 여기요! 여기요! 여기 사람 있어요! 밖에 누구 있어요? 밖에 아무... 나머지는 진짜 너밖에 없어? 저밖에 없어. Di sisi lain, saat para zombie mulai berdatangan, Chung Sang dan temannya berusaha menghentikan pergerakan zombie-zombie itu. Sementara para murid yang lain mencoba menghalangi para zombie itu menggunakan terpal. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja di balik para zombie itu muncul Guinam yang langsung menyerang Chung Sang. Tetapi untungnya, Namra berhasil menghentikan hal itu. Lalu setelah mereka berhasil membuka pintunya, mereka berusaha memanggil helikopter tersebut kembali. Namun sayangnya, mereka terlambat karena helikopter itu sudah terlalu jauh. Beberapa saat kemudian, terdengar suara Guina yang mencoba membuka pintu itu menggunakan tinjunya. Namun, saat ia sadar bahwa tangannya mulai hancur, Guinam akhirnya pergi dari sana dan berniat untuk mencari jalan lain. Dengan terpaksa, Chung San dan yang lain mencoba membuat tanda SOS seperti yang dilakukan oleh Chulso sambil berharap agar helikopter penyelamat itu datang kembali lagi ke sana. Sementara itu, ketika Jae-il mengobati kaki Indra yang terkilir, Indra yang sempat mengatakan bahwa alasan ia berada di sana karena ia sedang live streaming demi menghibur para viewer yang penasaran dengan wabah zombie. Hal itu tentu saja membuat Jae-il pun marah karena aksi yang dilakukan oleh Indra sangatlah gila dan membahayakan nyawanya sendiri. Di sana mereka sempat kebingungan bagaimana caranya melewati para zombie tersebut.
Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba datang sebuah bis dan menabrak para zombie itu. Ternyata orang yang ada di dalam bis itu adalah Hochul yang ingin membantu mereka karena ia tak tega meninggalkan mereka berdua begitu saja. Lalu setelah Jae-il dan Irang naik ke atas bis, Hochul pun segera menancap gas hingga akhirnya mereka berhasil kabur dari kejaran para zombie. Di sisi lain, saat Yoonji hendak pergi dari sekolah, ia sempat melihat beberapa orang yang suka membulinya telah berubah menjadi zombie. Sehingga ia pun memutuskan untuk kembali dan membakar seluruh sekolah itu. Lalu setelah merasa puas, Yoonji akhirnya pergi dari sana dengan menggunakan sepeda yang baru saja ia temukan di jalan. Sementara itu di dalam gedung olahraga, Mi-jin meminta Jang Hari untuk mengajarinya bagaimana cara untuk menggunakan panah agar ia bisa membantu mereka melawan para zombie. Mi-jin tampaknya cukup iri dengan Jang Hari karena ia bisa saja masuk universitas terbaik hanya dengan modal menjadi atlet saja. Namun tanpa disadari, ternyata apa yang dikatakan oleh Mi-jin tak semudah membalikan telapak tangan. Karena di luar sana masih banyak sekali atlet yang jauh lebih hebat dari Jang Hari. Melihat wajah Jang Hari yang mulai murung, Mi-jin pun mencoba menghiburnya dengan mengatakan, jika semua atlet panahan berubah menjadi zombie, maka Jang Hari lah yang pasti bisa masuk ke tim nasional. Mendengar pernyataan Mi-jin itu, Jang Hari pun akhirnya mau menunjukkan senyumannya yang membuat mereka berdua kini menjadi semakin akrab. Shin kemudian beralih ke Chung-san dan yang lain yang saat itu sedang membuat api karena sebentar lagi hari mulai malam. Namun saat mereka kesulitan, tiba-tiba Namra mengatakan bahwa ia memiliki sebuah korek api karena ternyata selama ini Namra merupakan seorang perokok. Singkat cerita, ketika malam tiba, Nayeon yang merasa kesepian mencoba keluar dari tempat persembunyiannya. Dan ia pun mengambil handycam yang sebelumnya dipakai oleh para murid untuk merekam curhatan mereka. Di dalam rekaman tersebut, Nayeon sempat melihat curhatan Chung-san tentang Kyung-soo, yang mana hal itu membuat Nayeon akhirnya sadar bahwa ternyata tak semua orang memiliki nasib baik dilahirkan di sebuah keluarga kaya seperti dirinya. Tak hanya itu, ia juga sempat mengingat kata-kata terakhir Busun yang menyuruh Nayeon untuk meminta maaf pada Chung-san dan para murid yang lain sebelum akhirnya Busun berubah menjadi zombie. Tanpa berlama-lama, Nayeon pun segera mengambil beberapa makanan dan minuman yang ada di sana agar ia bisa memberikan pada murid yang lain. Tetapi ketika ia hendak pergi ke atap, ia malah bertemu dengan Guinam yang langsung memakannya hidup-hidup. 너도 애들도 다 무서워서 그런 거야. 나 뭐냐? Di sisi lain, saat Jae-il, Hochul dan Irang sedang dalam perjalanan menuju pusat karantina, mereka tak sengaja menabrak seorang wanita yang ternyata wanita itu merupakan Yoonji. Kemudian, Jae-il pun mengajak Yoonji untuk ikut bersamanya. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba mereka ditembaki oleh para tentara yang ada di sana, sehingga Jae-il pun berteriak sambil mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang polisi. Sementara itu, saat para murid sedang mencurahkan perasaan mereka masing-masing, Chung-san mengambil kesempatan itu untuk mengatakan bahwa dirinya menyukai Onju. Bahkan, ia telah menyukai Onju sejak mereka masih berusia 6 tahun. Mendengar hal itu, Onju pun mengatakan bahwa ia ingin menyendiri terlebih dahulu karena ia tak menyangka bahwa sahabatnya sendiri yang akan menyatakan perasaan cinta padanya. Di sisi lain, setelah Guinam berhasil meregenerasi tangannya kembali, ia mencoba pergi ke atap dengan cara memanjat pipa yang ada di dinding. Dan tak butuh waktu lama, Guinam pun akhirnya sampai di atap tersebut. Chung-san kemudian berduel dengan Guinam, tetapi sayangnya Guinam jauh lebih kuat dari manusia biasa, sehingga mudah mampu mengungguli kekuatan dari Chung-san. 은주야! Saat Chung-san sedang bertarung melawan Guinam, Onjo dan para murid lain mencoba membantu menghentikan perbuatan Guinam itu. Tetapi semua itu sia-sia karena Guinam dalam sekejap mampu mengalahkan mereka semua. Suyok kemudian berusaha mengerahkan semua kekuatannya agar ia bisa menjatuhkan Guinam, sehingga mereka berdua pun sempat bertarung dengan sengit. Lalu saat Namra tak kuat menahan amarahnya lagi, ia langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk melempar Guinam dari atas sana dan berhasil menyelamatkan Suyok.
Tapi tanpa mereka sadari, meski Guinam sudah berkali-kali jatuh dari lantai atas, ternyata kekuatan zombie alpha mampu meregenerasi tubuhnya dengan sangat cepat sehingga ia berhasil selamat dari kejadian tersebut. Di sisi lain, seorang pemimpin pasukan militer bernama Shunmo dan beberapa bawahannya yang ahli di bidang patologi cukup kesulitan dalam mencari vaksin dari wabah virus Jonas itu. Karena virus ini merupakan virus jenis baru yang mampu berevolusi dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, salah satu anak buahnya datang sambil mengatakan bahwa mereka telah menemukan Jae-il yang mengetahui informasi tentang virus Jonas tersebut. Mereka lalu menanyakan apa saja yang diketahui oleh Jae-il, sehingga Jae-il pun mengatakan bahwa virus itu berasal dari SMA Yosan. Dan di sana juga ada laptop Pak Lee, yang mana di dalamnya terdapat informasi tentang virus Jonas serta cara membasminya. Sementara itu, Chulso sempat terkejut ketika ia melihat bahwa Yunji ternyata masih hidup. Sehingga ia pun mencoba meminta maaf padanya, namun nampaknya Yujin tak perlu mempermasalahkan hal tersebut. Yunji lalu mengatakan bahwa ia sedang lapar dan sangat ingin memakan sesuatu. Mendengar hal itu, Chulso sempat menawarkan makanan yang ia pegang. Tetapi entah mengapa, Yunji justru menolaknya sambil mengatakan bahwa ia ingin memakan Chulso. Scene kemudian beralih saat Chungsa dan kawan-kawannya sedang mendengarkan curhatan dari Namra. Tiba-tiba Namra mendengar ada suara helikopter di dekat sana, sehingga mereka pun merasa sangat bahagia karena ternyata helikopter itu menuju ke arah mereka. Lalu ketika para tentara itu turun, mereka langsung menyuruh para murid untuk tiarap agar mereka bisa mengecek suhu tubuh mereka satu persatu. Setelah memastikan bahwa mereka semua aman, Shunmo memberikan perintah pada mereka untuk menyelamatkan para murid setelah menyelesaikan misi utama terlebih dahulu, yaitu mengambil laptop milik Pak Lee yang ada di lab science. Tanpa berlama-lama lagi, para tentara itu pun langsung memasuki lab science melalui jendela dan menembaki para zombie yang ada di sana. Lalu setelah berhasil mendapatkan laptop tersebut, Shunmo memerintahkan para tentara itu untuk segera kembali serta membawa para murid menuju pusat karantina. Awalnya misi itu sempat berjalan dengan lancar, namun sayangnya semua itu berubah saat para tentara yang ada di pusat karantina berhasil menangkap Yunji yang sedang memakan Chulso hidup-hidup. Menyadari bahwa ada kemungkinan seseorang terinfeksi virus Jonas tanpa berubah menjadi zombie, Shunmo pun memerintahkan para tentara yang ada di SMA Yosan untuk membatalkan misi penyelamatan para murid. Karena mereka tak tahu apakah di antara para murid itu ada yang sudah terinfeksi virus Jonas. Tak hanya itu, misi mendapatkan laptop Pak Lee saat ini jauh lebih penting karena dengan laptop itu mereka bisa menyelamatkan banyak manusia yang ada di seluruh dunia. Pada akhirnya para tentara itu pun terpaksa pergi dari sana tanpa menyelamatkan satu murid sama sekali. Perasaan bingung, sedih serta marah mulai menghantui pikiran Chungsan dan yang lain karena mereka telah mempercayakan seluruh hidup mereka pada tim penyelamat. Tetapi saat para tentara itu sudah ada di depan mata mereka, para tentara itu justru pergi dan meninggalkan mereka begitu saja. 무증상 감염자인 것 같습니다. 아무데 구하지 마. 다시 확인. 알겠습니다. Di sisi lain, sebelum helikopter penyelamat itu pergi, Jang Hari dan Mi Jem mencoba keluar dari gedung olahraga, berharap para tentara itu bisa menyelamatkan mereka. Tetapi sayangnya, tentu saja para tentara itu langsung pergi begitu saja. Scene kemudian beralih ke Soju ketika ia sedang dalam perjalanan menuju SMA Yosan. Tanpa disadari, tiba-tiba seorang pria datang sambil meminta tolong pada Soju untuk menyelamatkan istrinya yang sedang terjebak di dalam mobil. Setelah melihat kondisinya, Soju mengatakan bahwa ia tak bisa membantu mereka karena kaki wanita itu sudah terjepit di sela-sela mobilnya. Soju kemudian memberikan senjata serta beberapa persediaan pada mereka, berharap mereka berdua bisa menunggu hingga pasukan penyelamat datang. Tetapi sayangnya, si pria itu justru menodongkan senjata itu ke arah Soju sambil mengatakan bahwa Soju harus membantunya terlebih dahulu.
Meski begitu, Soju tak bisa terlalu lama berada di sana karena ia masih memiliki seorang putri yang sedang menunggunya di SMA Yosan. Dan pada akhirnya, Soju pun pergi meninggalkan si pria dan istrinya tanpa membawa senjata sama sekali. Singkat cerita, tiba-tiba hujan mulai mengguyur dengan sangat deras, sehingga para murid pun memanfaatkan hal itu untuk menghilangkan rasa haus yang selama ini telah menyiksa tubuh mereka. Tapi meski begitu, entah mengapa mereka semua tiba-tiba mulai menangis, karena mereka tak pernah menyangka bahwa mereka bisa bertahan hidup dari wabah yang mengubah seluruh teman, guru, serta keluarga mereka menjadi zombie. Tak lama kemudian, Chungsan mulai mendapatkan ide bahwa mereka bisa memanfaatkan suara hujan untuk pergi dari sana menuju ke pegunungan yang letaknya tak jauh dari sekolah mereka. Dengan berhati-hati, mereka mulai menuruni tangga hingga akhirnya mereka berhasil sampai di lantai paling bawah. Di saat mereka sedang bersembunyi, tiba-tiba Chungsan melihat ibunya yang berdiri tepat di hadapannya. Dae-su yang terkejut melihat zombie itu pun langsung memukulinya, akan tetapi Chungsan malah menghentikan Dae-su karena ia tak sadar bahwa ibunya saat ini telah berubah menjadi zombie. Untungnya Suyok berhasil menyadarkan Chungsan sehingga mereka pun segera kabur dari sana. Dengan perasaan yang sangat sedih, Chungsan pun terpaksa harus merelakan kepergian ibunya meski ia tahu bahwa ibunya selama ini selalu ada untuk mendampingi dirinya. 빨리 와! 가자! 정신 차려, 새끼야! Di tengah perjalanan, Hyurung sempat terpeleset, tetapi entah mengapa, Jimin justru pergi meninggalkannya saat para zombie itu mulai berdatangan. Jimin kemudian mencoba pergi ke arah lain, berharap ia bisa menemukan keberadaan Chungsan dan yang lainnya. Namun tanpa disadari, ia justru berlari ke arah lapangan, di mana di sana terdapat banyak sekali zombie. Dan pada akhirnya, Jimin pun tergigit oleh para zombie itu dan mulai berubah menjadi seperti mereka. Di sisi lain, Hyurung ternyata berhasil selamat dari serangan zombie karena ternyata Jang Hari dan yang lain datang membantunya. Mereka semua kemudian mencoba bersembunyi di dalam gedung lapangan basket, tapi tanpa mereka sadari, ternyata di dalam sana sudah ada beberapa zombie. Sehingga mereka pun berlari ke tempat penyimpanan bola. Namun karena para zombie itu terlalu banyak, Junsung pun memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri daripada ia harus selalu menjadi beban, agar Jang Hari dan Mijin bisa selamat dari serangan zombie tersebut. Sementara itu, Minja yang saat itu terpisah dari mereka berusaha mencari tempat persembunyian yang lainnya. Di dalam sana, Dae-su mencoba meminta maaf pada Chungsan karena ia tak tahu bahwa zombie sebelumnya merupakan ibunya. Namun di sini, tampaknya Chungsan telah mengikhlaskan kepergian ibunya meski ia harus menahan perasaan sedihnya. Keesokan harinya, Mijin baru sadar bahwa ternyata Wujin merupakan adik dari Jang Hari yang selama ini mereka cari. Sehingga ia pun mencoba mengajak Wujin mengobrol tentang kakaknya itu. Tapi tanpa disadari, tiba-tiba Dae-su datang sambil mengatakan bahwa selama ini ia selalu menyukai Jang Hari. Mendengar hal itu, Jang Hari pun sempat kesal karena bagaimana bisa Dae-su malah menyatakan perasaannya pada saat mereka sedang kebingungan tentang bagaimana caranya agar mereka bisa keluar dari tempat tersebut. Melihat mereka berdua bertengkar, Suyok tiba-tiba saja mendapatkan ide, yaitu menjadikan semua troli yang ada di sana sebagai sebuah barikade untuk bisa keluar dari gedung olahraga itu. Saat sedang mempersiapkan barikade, Junjung dan Mijing sempat bertengkar karena mereka berdua memiliki perbedaan pendapat. Namun untungnya, Namra berhasil menghentikan hal itu. Lalu ketika Chungsan sedang mengecek beberapa alat pelindung yang ada di sana, tiba-tiba ia menemukan sebungkus biskuit sehingga mereka pun mencoba membagi biskuit itu agar semua orang bisa memakannya. Akan tetapi saat tiba giliran Dae-su, ia malah memakan semua biskuit itu, padahal saat itu Junjong belum kebagian sama sekali. Singkat cerita, setelah mereka selesai mempersiapkan diri, mereka pun segera membuka pintunya dan membuat sebuah barikade berbentuk lingkaran agar para zombie itu tak bisa menangkap mereka. Berlahan-lahan mereka mencoba mendorong barikade itu menuju ke arah pintu keluar.
Tetapi karena para zombie itu terlalu banyak, mereka pun mulai kewalahan hingga akhirnya Junyoung tak sengaja tergigit oleh zombie tersebut. Menyadari bahwa ia sudah tak punya banyak waktu lagi, Junyoung pun langsung melompat ke arah para zombie agar ia bisa memberikan sedikit waktu pada Chungsan dan yang lain untuk mendorong barikade tersebut. Lalu saat mereka sudah berada di depan pintu keluar, Onjo berusaha membuka pintu itu, namun sayangnya mereka semua tak tahu bahwa ternyata pintu itu dikunci dari luar. 문 연다. 잠깐만. 책임진다고 하지 말 거야. Di sisi lain, ketika Guinam berhasil naik ke atap sekolah, ia sempat kebingungan karena ternyata Chungsan dan yang lain telah pergi dari tempat itu. Guinam mencoba mencari di setiap kelas, namun saat ia mendengar sesuatu dari arah luar, ia pun langsung melompat dari atas jendela tersebut. Sementara itu, saat Onjo mendobrak pintunya, tiba-tiba saja pintu itu terbuka dan ternyata orang yang membuka pintu itu adalah ayahnya sendiri. Setelah semua orang berhasil keluar dari gedung tersebut, mereka pun bergegas pergi menuju ke arah gunung berharap mereka bisa kabur dari serangan para zombie. Namun sayangnya, ketika mereka masuk ke lapangan tenis, mereka malah terjebak di dalam sana. Tak lama kemudian, para zombie itu akhirnya berhasil menerobos masuk sehingga mereka pun mencoba bertahan dari serangan para zombie-zombie tersebut. Soju kemudian berusaha memancing para zombie dan menyuruh para murid untuk segera keluar dari sana. Namun, entah mengapa, tiba-tiba ia malah mengunci dirinya sendiri. Tanpa disadari, ternyata tangan Soju telah tergigit saat ia sedang melawan para zombie itu. Sehingga pada akhirnya Onjo dan yang lainnya pun terpaksa meninggalkannya di sana. Singkat cerita, ketika mereka sampai di sebuah proyek bangunan, mereka berusaha kabur dari para kuli yang telah berubah menjadi zombie. Beruntungnya, mereka berhasil lolos dan bersembunyi di balik tembok tersebut. Di sisi lain, ternyata suara yang didengar oleh Guinam berasal dari dalam gedung olahraga, di mana di sana terdapat Minjai yang sedang mempersiapkan panah miliknya. Guinam kemudian menanyakan pada Minjai di mana Chungsan berada. Namun karena Minjai tak mengenal siapa itu Chungsan, Guinam pun mulai marah dan ia pun langsung menggigit Minjai. Sementara itu, karena Sunmo menyadari bahwa mereka tak bisa menemukan vaksin dari wabah zombie tersebut, Sunmo pun akhirnya mengirimkan beberapa helikopter dan memberitahu seluruh warga yang ada di kota Yosan bahwa sebentar lagi mereka akan menembakkan rudal berdaya ledak tinggi di 4 lokasi yang berbeda. Salah satunya yaitu SMA Yosan. Mereka berharap para warga yang berhasil selamat dari wabah zombie segera berlindung di stasiun maupun di ruang bawah tanah agar mereka tak terkena dampak dari ledakan tersebut. Tak lama kemudian, para tentara pun mulai mengirimkan ratusan drone untuk memancing para zombie itu menuju lokasi yang telah mereka tandai. Yang mana hal itu membuat para zombie akhirnya mulai berkumpul di tempat itu. Di sisi lain, Namra yang mendengar peringatan dari helikopter itu pun menyuruh para murid yang lain untuk segera pergi dari sana. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja Guinam berhasil menemukan keberadaan mereka, dan ia pun langsung menyerang Chungsan. Tak hanya itu, Guinam bahkan sempat menggigit tangan Chungsan di depan teman-temannya. Namun untungnya, Chungsan berhasil mendorong Guinam saat drone milik militer itu mulai mengeluarkan suara aneh yang mampu mengganggu pendengaran para zombie. Menyadari bahwa sebentar lagi ia akan berubah menjadi zombie,
Chung-san pun langsung menyatakan perasaan cintanya pada Onjo. Bahkan, ia juga sempat memberikan ciuman terakhir sebelum akhirnya ia pergi dan memancing seluruh zombie yang ada di sana. 잘 가지고 있을게. 수혁아, 1층으로 내려가. 가자. Setelah memastikan bahwa keadaannya aman, Suyok dan yang lain segera menuju pegunungan, sementara Chung-san berusaha menahan Guinam yang tak bisa meninggal. Meski ia telah ditusuk dan terjatuh dari atas gedung berkali-kali. Meski telah digigit oleh Guinam, entah mengapa Chung-san masih bisa mempertahankan kesadarannya. Meski telah digigit oleh Guinam, entah mengapa Chung-san masih bisa mempertahankan kesadarannya. Bahkan ia juga mampu menandingi kekuatan Guinam. Yang mana hal itu menandakan bahwa kemungkinan Chung-san juga berubah menjadi zombie alpha. Tak lama kemudian, rudal-rudal dari para militer itu pun diluncurkan dan ledakannya yang sangat besar mampu menghancurkan seluruh zombie serta beberapa bangunan yang ada di sekitar sana, termasuk bangunan di mana Chung-san dan Guinam berada. 아빠 무서워서 이러는 거잖아. 난 무서운 거 없어. 사령관님, 작전 끝났습니다. Singkat cerita, setelah ledakan itu berakhir, Onjo dan Namra memutuskan untuk kembali dan mencari keberadaan Chung-san, tetapi sayangnya mereka tak bisa menemukan apa-apa. Karena dampak ledakan itu telah membakar seluruh benda termasuk para zombie yang ada di sekitar sana. Di sisi lain, Sumo mengatakan pada petinggi kota Yosan bahwa ia telah meledakkan beberapa tempat termasuk kantor pusat Yosan, yang mana hal itu menyebabkan lebih dari 40% penduduk kota Yosan telah hangus terbakar. Meski Sumo telah berhasil memusnahkan sebagian besar zombie yang ada di kota Yosan, ia tampaknya tak menanggung rasa bersalah karena telah membunuh puluhan ribu orang. Dan pada akhirnya, ia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menembak dirinya sendiri. Sementara itu, ketika Namra dan yang lain telah sampai di komplek perumahan, mereka sempat dikejar oleh beberapa zombie yang masih selamat. Namun karena Daisu saat itu sedang terluka, mereka pun akhirnya tak punya pilihan lain selain melawan para zombie itu di sana. 남나야 왜 그래? 좀비들. Ketika salah satu zombie hendak menyerang Janghari, Wujin dan yang lain berusaha menyelamatkannya. Tetapi sayangnya, Wujin malah tergigit oleh zombie tersebut. Sebelum berubah, ia sempat berpesan kepada kakaknya untuk berlatih lebih giat lagi. Karena sebenarnya ia tahu bahwa Janghari gagal masuk ke tim nasional. Tak lama kemudian, Wujin pun akhirnya mulai berubah menjadi zombie sehingga Namra terpaksa membunuhnya. Setelah kejadian itu, mereka semua segera pergi menuju ke arah pangkalan militer. Namun entah mengapa, tiba-tiba saja Namra mulai merasakan bahwa dirinya sangat lapar. Sehingga ia memutuskan untuk berlari ke arah lain agar ia tak menggigit teman-temannya sendiri. Onjo dan Suyok yang menyadari bahwa Namra menghilang segera kembali untuk mencarinya. Tetapi saat mereka berhasil menemukan Namra, ia justru menyerang Onjo dan hendak memakannya. Meski begitu, tampaknya Namra masih bisa menahan insting zombinya. Sehingga saat ia sadar, ia pun langsung pergi sejauh mungkin sambil berharap agar Onjo dan Suyok untuk tak mengejar dirinya. 먹어. 죽여버려. 배고프잖아. 남나가 없어. 남나야 왜 혼자 있어? 물어도 돼? 언제야 괜찮아?
Tak lama setelah itu, para murid akhirnya berhasil sampai di pusat karantina dan di sana mereka sempat ditanya oleh beberapa petugas tentang Pak Lee yang telah menyebarkan wabah virus zombie tersebut. Meski begitu, beberapa di antara mereka sepertinya tak mau mengatakan apa-apa karena mereka sudah tak percaya lagi pada para tentara yang sebelumnya telah meninggalkan mereka di sekolahnya. Singkat cerita, selama 4 bulan berada di pusat karantina, Onjo selalu pergi ke lokasi yang letaknya tak jauh dari sana untuk menghormati seluruh teman, guru, serta keluarganya yang telah meninggal akibat wabah virus zombie. Tetapi malam itu, Onjo sempat melihat ada sebuah cahaya seperti api unggun yang menyala di tengah kota Yosan. Yang mana hal itu menandakan bahwa di sana masih ada seseorang yang berhasil bertahan hidup dari wabah zombie tersebut. Keesokan harinya, ia mengajak Suyok untuk pergi ke pohon tempat di mana ia bisa memberikan penghormatan terakhir kepada orang-orang yang meninggal dunia. Namun tanpa disadari, ternyata Suyok malah mengajak para murid yang lain sehingga mereka pun akhirnya pergi ke sana bersama-sama. Setelah memberikan penghormatan, mereka kembali melihat api unggun yang berasal dari SMA Yosan. Sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi mengeceknya, berharap mereka menemukan seseorang di sana. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di SMA Yosan, namun tampaknya mereka mulai kehilangan harapan. Karena ledakan itu benar-benar menghancurkan seluruh sekolah, bahkan para zombie yang ada di sana juga ikut hangus terbakar. Lalu ketika mereka sudah berada di atap, mereka pun sempat terkejut saat mereka melihat ada sebuah api unggun yang sedang menyala di sana. Awalnya mereka sempat mengira bahwa itu merupakan perbuatan dari para streamer seperti Inrang yang sedang mencari konten. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba seseorang datang menghampiri mereka dan ternyata orang itu adalah Namra yang berhasil bertahan hidup di kota Yosan. Onjo kemudian mengajak Namra untuk tinggal bersama mereka. Akan tetapi, sayangnya Namra tidak melakukan hal itu karena ia harus menjaga beberapa orang yang juga berubah menjadi zombie alpha seperti dirinya. Setelah mengucapkan salam perpisahan pada mereka, Namra pun segera pergi dari sana dengan cara melompat dari atas gedung tersebut. Lalu, season pertama pun tamat. 왔냐? 어떻게 지냈어? 보고 싶었어. 가자. 같이 가자. 너 좀비 아니야. 우리끼리면 괜찮아. 또 왔다.